Halo teman-teman, selamat datang di channel saya lagi di segmen Jorta Vlog. Oke, terima kasih telah datang di channel saya. Jadi di vlog yang terbaru ini saya mau sharing aja tentang alasan saya kenapa saya memelihara kadal atau reptil jenis tegu ini ya. Oke, jadi saya mempunyai 5 alasan kenapa memelihara tegu. Ini disclaimer ya, karena setiap orang mungkin alasannya berbeda-beda dan mungkin alasan saya juga berbeda dengan alasan teman-teman. Nanti teman-teman komen aja kenapa teman-teman suka tegu atau tidak suka tegu seperti itu. Kalau saya kan suka tegu dengan 5 alasan. Oke, langsung aja saya mau cerita alasan yang pertama ya. Kenapa saya suka dengan tegu. Jadi awal mula saya memelihara tegu ini karena melihat ternyata tegu itu adalah salah satu reptil yang bisa jinak. Jadi saya nggak sengaja itu nemu di Instagram ya. Ada kiper atau salah satu orang ya yang dia itu membawa hewan besar, warnanya merah gitu kan, dan pipinya gede banget. Setelah saya pelajari ternyata itu adalah red tegu. Pertama kali sih memang kayak rada takut loh, kok bisa gede gitu, gede banget gitu. Ternyata ketika saya pelajari dan saya baca referensi terkait tegu, ternyata tegu itu adalah salah satu reptil yang bisa jinak. Seperti ini ya, jadi teman-teman lihat, dia itu bisa membedakan mana makanan dan mana kipernya, mana jari kipernya. Jadi dia itu amat sangat jinak, sehingga aman sih kalau menurut saya. Di orang dewasa aman, di anak-anak juga aman. Tentunya anak-anak yang ini ya, yang nggak kecil, banget ya. Ya di atas 5 tahun, 7 tahun lah, itu aman kalau menurut saya ya. Tapi kalau anak-anak yang balita banget ya jangan, karena kan terkait dengan mungkin dia habis pup atau apa, kemudian tangannya itu dimasukkan ke mulutnya anak kecil, kan juga bahaya juga ya kalau kotorannya ya, gitu sih. Untuk tegu-tegu yang tidak jinak, dalam artian yang jarang di handling, yang katanya nggak jinak itu ya menurut saya juga masih wajar sih. Nggak jinaknya itu butuh proses nggak lama kok kalau menurut saya itu. Saya pernah dapat juga tegu yang juve itu jampi banget juga, dan ternyata ketika beberapa hari di rumah saya keep, itu juga jinaknya cepet kok. Itu dari pengalaman saya ya. Itu alasan pertamanya, karena dia itu jinak. Kemudian alasan yang kedua, kenapa saya memelihara tegu? Karena tegu itu dilihat sekilas sih memang, apalagi kalau dari atas ya, itu kayak menyeramkan ya. Kalau teman-teman bisa lihat unboxing pertama kali saya beli tegu, itu saya sempat takut. Teman-teman bisa lihat di video nanti ya, di sebelah kanan nanti ada. Itu saya unboxing pertama itu takut, memang lihat mukanya itu garang banget. Tapi ternyata ketika saya lihat lebih dekat pattern-patternnya, kemudian gemuk-gemuknya, itu dari samping ternyata kayak lucu banget gitu. Jadi alasan kedua kenapa saya melihara tegu, karena tegu itu lucu, tingkahnya itu lucu tuh. Jadi dia itu, saya baca referensi dari luar juga, ternyata tegu itu mirip kucing secara tingkah ya, karena dia itu tidak memperdulikan situasi di sekitarnya. Dia hanya fokus makan sama main gitu aja, dia aja fokus sama dirinya sendiri gitu loh. Lucunya di situ. Sama pipinya kan dia dari samping kan tembem banget. Itu yang bikin saya tertarik dan merasa bahwa tegu itu lucu. Oke, langsung ke alasan ketiga kenapa saya suka tegu dan mulai memelihara tegu. Karena tegu itu bisa besar. Dia besarnya sampai 1,2 meteran kalau nggak salah ya. Nanti koreksi aja teman-teman di komen. 1,2 sampai 1,5 gitu. Dia bisa besar dan nanti akan bisa lemot. Jadi kalau lemotnya itu lucu, jalannya itu kayak pelan banget gitu. Kalau di usia yang baby up seperti ini, si Drew saya ini memang dia sangat lincah sekali ya. Jadi dia hampir tidak bisa tenang tuh. Kecuali kalau dia kenyang banget baru tenang.
Tapi kalau Gru seukuran segini aja yang Juve ini, dia itu sangat apa ya, jinak gitu loh. Dan di usia segini aja dia sudah sangat lemot. Kalau menurut saya, dia jalan sedikit langsung tidur seperti yang teman-teman lihat ini. Tuh. Jalan sedikit tidur, jalan sedikit tidur seperti itu. Itu yang bikin saya merasa bahwa Teguh ini lemot dan menambah faktor lucunya juga seperti itu. Kemudian alasan keempat terkait perawatannya ya. Jadi Teguh menurut saya ini perawatannya mudah, standar ya. Yang pertama yaitu forest bag ya, untuk gali-gali atau bisa digantikan dengan koran atau kertas yang intinya bisa dibuat tempat sembunyi lah, atau kain seperti itu. Karena dia di habitatnya itu suka menggali atau suka sembunyi seperti itu. Jadi perawatannya menurut saya kalau dari sisi habitatnya itu mudah. Kemudian dari sisi makanannya juga kalau menurut saya ya biasa sih, standar sih, kayak jangkrik untuk yang baby sama baby up-nya, kemudian merambah ke beri-berian, buah, atau ke daging ayam atau puyuh atau mencit seperti itu. Jadi kalau menurut saya dari sisi perawatan ya normal seperti reptil pada umumnya. Dan juga lampu untuk basking kalau sama UVA ya. Kalau UVB bisa digantikan dengan matahari. Kalau saya kan pakai matahari, jadi cukup lampunya cukup UVA saja untuk basking saja, untuk lampu panas. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, kenapa saya memelihara Teguh? Karena Teguh itu dari reptil yang saya punya, memang saya pemula ya dalam dunia reptil. Cuman dari reptil-reptil yang saya punya, kura-kura, iguana, gecko sama Teguh ini, ternyata yang paling bersih menurut saya dari reptil yang saya keep itu Teguh. Kenapa? Ketika dia habis pup itu ekornya dia diangkat. Kemudian ekornya ini menghindari sisa pupnya seperti itu. Dan di anusnya sendiri itu bersih, gak membekas gitu loh, gak seperti iguana saya. Kalau iguana saya kan kalau habis pup dia meninggalkan kotoran di anusnya, jadi itu lumayan mengganggu sih kalau menurut saya. Dan iguana itu kalau pup kan dia nyemprot ya, jadi dia bisa memanjat kemudian nyemprot, jadi mengotori area sekitar kandang. Kalau dia kan di titik gitu, jadi dia bertempat di mana dia pupnya di titik itu gitu loh, nggak menyemprot atau menyebar seperti iguana saya. Itu kalau dari sisi bersihnya ya. Jadi menurut saya itu yang jadi pertimbangan juga, karena dia itu lumayan bersih kalau menurut saya. Dan dia nggak meninggalkan ini ya di anusnya ya, karena kulitnya Teguh ini memang kasar, tapi dia lebih ke arah kasar-kasar licin gitulah. Jadi kotorannya itu langsung hilang, nggak membekas. Oke teman-teman, itu alasan saya kenapa memelihara Teguh. Dan sekarang saya punya 2 Teguh. Ini red Teguh, ini mau mendekati 30 cm ya. Kemarin saya beli di unboxingnya kan masih 25 cm, ini mendekati 30 cm, cepet banget. Baru satu minggu kalau nggak salah ini umurnya. Sorry, 1 minggu saya keep. Kalau ini udah besar banget nih, ini naiknya udah 10 cm selama 1 bulan kalau nggak salah, udah gede banget si Gru. Kalau saya lihat kelaminnya sepertinya dia cewek, nggak tahu lah, ini kayaknya sih cewek, tapi ini kan belum tahu kelaminnya, semoga cowok lah. Kalau dia cewek ya kayaknya saya harus nambah 1 koleksi untuk cowoknya seperti itu. Oke teman-teman, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman nggak takut sama reptil dan lebih mengenal lagi terkait dengan reptil, bahwa hewan peliharaan itu nggak melulu kucing, anjing yang notabene malah berbulu, dan kalau anjing kan malah ada ini ya, rabiesnya ya. Tapi kalau ini kan nggak berbulu, jadi aman-aman saja sih. Paling kalau kotoran kan ya sama, semua kotoran pasti mengandung bakteri, apa itu istilahnya itu, yang untuk yang bisa kena tipes itu loh. Yang penting kita menjaga kandangnya tetap bersih
dan menjaga kesehatan dari si hewan peliharaan itu sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih telah singgah di channel saya. Yo.